Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah dengan judul Kajian Kesesuaian Kadar Air Tanah dan Kondisi Lahan bagi Produksi Kedelai di Lahan Sawah Pinggiran Sungai di Kabupaten Lombok Barat. Tim kami adalah Nani Herawati, Munif Gula Mahdi, dan Eko Sulistiono, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti diketahui bersama bahwa kedelai adalah merupakan komoditas pangan penting setelah padi dan jagung. Salah satu faktor pembatas yang mendukung produksi kedelai adalah kondisi air tanah, iklim, dan kondisi lahan. Kedelai membutuhkan air pada fase tertentu, dan apabila didukung oleh kondisi air tanah, iklim, dan lahan yang sesuai, maka pertumbuhan kedelai akan lebih bisa maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kadar air tanah dan lahan bagi produksi kedelai Glycine Max Elmeril di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Metodologi yang dilakukan menggunakan data primer langsung di lapangan. Kajian kesesuaian lahan dilakukan dengan mengukur pengamatan langsung di lapangan. Varietas kedelai Anjasmoro, Burangrang, dan Tanggamus ditanam dengan sumber air berasal dari air sungai. Pemberian air dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman kedelai. Metodologi di sini kita bisa melihat pada gambar bahwa lokasi penanaman kedelai berada di sekitar pinggiran sungai. Lokasi ini sekitar 100 meter ya, 100 meter dari pertanaman kedelai. Kemudian air dialirkan menggunakan selang ke lokasi pertanaman kedelai. Kemudian air diberikan pada lokasi saluran air yang ada pada pertanaman kedelai, sehingga bisa kita lihat bersama di gambar bahwa kondisi parit yang ada atau saluran yang ada di pertanaman kedelai terisi dengan air. Hasil dan pembahasan. Jadi seperti kita dibahas bersama, untuk mengukur kesesuaian kadar air dan iklim yang ada di lokasi, kami menggunakan alat ukur kondisi iklim di lokasi penelitian. Itu diperoleh dari data solarimeter yang kami pasang. Solarimeter ini dilengkapi dengan data logger yang telah dikalibrasi KIP dan Zonen pada periode Juli hingga November di gambar 1. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa peta lahan berdasarkan kondisi pewilayahan Desa Sesele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Di sini lahan dikelilingi oleh daerah aliran sungai atau DAS. Nah, di mana pada saat musim kemarau 2, daerah ini menjadi daerah yang kesulitan air, akan tetapi karena adanya sungai maka kebutuhan air pada kedelai bisa tercukupi. Nah, kondisi iklim kita bisa lihat di sini bahwa berdasarkan hasil alat yang digunakan, bahwa kita bisa melihat bahwa suhu rata-rata 26 derajat Celcius, kelembaban 96%, radiasi penyinaran 26,60 megajoule, lama penyinaran rata-rata 9 jam per hari, serta curah hujan yang tidak ada ya, istilahnya 0 mm. Nah, hal ini sebenarnya akan berpengaruh apabila kondisi air tidak ada. Akan tetapi dengan radiasi penyinaran yang cukup tinggi, ketersediaan air yang berasal dari DAS tadi, daerah aliran sungai, maka kebutuhan akan air untuk pertanaman kedelai bisa tercukupi dengan baik. Di sini juga kita bisa melihat kecepatan angin 1014,772 knot dan tekanan udara 1669 kPa. Nah, apabila kita melihat bersama bahwa pemberian interval air melalui daerah aliran sungai tadi akan mempengaruhi kondisi air tanah. Nah, di beberapa varietas, yaitu varietas Anjasmoro, Burangrang maupun Tanggamus, kita bisa melihat bahwa pada pemberian air 9 hari sekali, yaitu pada perlakuan pemberian air 9 hari sekali, ini memberikan pengaruh pada kondisi kadar air tanah. Jadi kadar air tanahnya 45% ya, jadi sangat tinggi pada pemberian dengan interval yang lebih sering dari
sungai ini. Nah, kemudian dengan pemberian air yang 30 hari sekali itu sebenarnya memiliki kadar air tanah yang sangat rendah. Akan tetapi karena kita menanam dengan curah hujan dengan radiasi penyinaran yang sangat tinggi, maka ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik pada tanaman dengan ketersediaan air yang cukup dari daerah aliran sungai tadi. Walaupun agak jarang dalam pemberian air, maka hal ini bisa diantisipasi. Nah, ini adalah morfologi daripada tanaman kedelai. Kita bisa melihat sendiri bahwa secara morfologi bahwa tanaman kedelai bisa tumbuh dengan baik walaupun kondisi curah hujan yang tidak ada. Hal ini disebabkan karena pertanaman kedelai ditanam pada daerah aliran sungai. Nah, kesimpulannya bahwa faktor iklim di lokasi penelitian memberikan pengaruh yang sangat sesuai bagi pertumbuhan kedelai di lokasi penelitian. Ketersediaan air yang cukup memberikan pengaruh terhadap tingkat kadar air tanah. Kondisi lahan dengan tekstur tanah yang lempung memberikan pengaruh yang baik pada daya ikat air pada tanah sehingga mempengaruhi produksi tanaman. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.